Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang metode regresi linear dan kuadratik dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, bentuk umum persamaan dari regresi linear adalah Y sama dengan A0 tambah A1 X plus E. Nah, A0 sendiri didapatkan dari rata-rata Y min A1 kali rata-rata X. Nah, A1 didapat dari sini rumusnya, dan E itu adalah error atau galatnya. Maksudnya error dari perbandingan data percobaan dengan data perhitungan. Di sini ada contoh soalnya. Nah, ini yang akan kita lakukan percobaan dengan menggunakan MATLAB. Nah, sini ada tabel pertumbuhan tanaman. Nah, di sini ada datanya, ada 7 data. Kemudian ada X yaitu waktunya dalam minggu, dan yaitu panjang dalam sentimeter. Nah, kemudian dihitung data-data yang diperlukan, yaitu ada, nah di sini X kuadrat, sini X kuadrat, sini X kali Y. Nah, nanti ditambah Y aksen dan errornya. Nah, di sini saya sudah salin ke dalam Excel, didapat seperti ini. Nah, sini didapatkan A1-nya sebesar 0,969844 dan A0-nya 3,171631. Nah, kita tahu bahwa persamaan umumnya yaitu A0 plus A1X plus E. Nah, E ini diabaikan dulu. Jadi, jika kita mengacu pada ini, maka persamaan umumnya adalah 3,171 ditambah 0,96x. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung buka aja aplikasi MATLAB-nya. Nah, untuk mengetahui kurva dari regresi linear, kita buat matriks. Kita buat matriks A misalkan. Nah, kita ambil dari data ini yang berwarna biru, yaitu X dan Y. Nah, kita langsung aja salin, lalu kita tempel di sini. Nah, kemudian kita pisahkan antara kolomnya, kolom 1 dan kolom 2, dengan cara kita buat matriks baru, yaitu matriks X dan matriks Y. Nah, matriks X kita buat buka kurung 2,1. Maksudnya ini adalah matriks X ini adalah nah, kurang A tadi, jadi matriks X ini adalah kolom 1 dari matriks A. Nah, didapatkan, nah X-nya itu dari kolom 1 dari matriks A. Kemudian kita buat lagi matriks Y dari kolom kedua dari matriks A-nya. Sama seperti tadi. Nah, ini bedanya kolom kedua, lalu kita enter. Nah, kemudian digunakan fungsi scatter untuk menampilkan grafiknya. Scatter buka kurung X, Y, kemudian enter.
kemudian akan keluar grafik. Dia grafiknya bisa dilihat. Nah, ini muncul titik-titik dari setiap datanya. Nah, X-nya 1 maka panjangnya 2. Nah, sesuai kan? Nah, kemudian untuk melihat kurva regresi linearnya kita gunakan di menu tools, lalu ke basic fitting. Nah, di sini kita checklist linear. Nah, kemudian kita checklist show equation. Nah, ini dia. Jadi dari grafik ini kita lihat bahwa fungsi dari percobaan ini adalah 0,97x plus 3,2, ya sama ya dengan ini A0 A1 nya, ini A0 nya 3,1, 3,2 sama ya, hampir sama. Nah, ini yang garis ini adalah data perhitungannya, yaitu Y aksennya. Nah, ini kenapa bisa berjauhan ini? Ini menyatakan berjauhan titik-titik ini berjauhan dari garis ini, itu menyatakan errornya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh kedua, yaitu mencari fungsi yang mewakili data kecepatan masak telur. Sini ada datanya, ada 7 data. Ada suhu yang berupa Celcius dan waktu dalam menit. Nah, sama kayak tadi. Nah, saya sudah salinkan ke Excel. Nah, lalu kita buka MATLAB. Nah, saya sekarang pakai editor saja biar cepat ya. Jadi kita pisahkan. Nah, sini kita anggap suhu itu X. Nah, di sini saya sudah copy. Nah, di sini kemudian Y yaitu waktu. Di sini sudah saya copy juga. Nah, di sini lalu sama seperti tadi untuk menampilkan grafik menggunakan fungsi scatter X, Y. Kemudian kita jalankan. Nah, didapat sama seperti tadi berupa titik-titik X dan Y-nya berdasarkan datanya. Kemudian kita buka lagi menu tools dan buka basic fitting. Nah, kita checklist lagi kolom linear dan show equation. Nah, didapat sini garisnya. Ini garisnya menunjukkan itu Y aksen atau data perhitungannya, dan ini adalah fungsi dari percobaan memasak telur. Nah, ini sama ya, sama seperti yang di sini A0 dan A1 nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi regresi kuadratik. Regresi kuadratik ini untuk mendapatkan sebuah kurva fungsi orde kedua yang dianggap menggambarkan kondisi data. Nah, di sini adalah persamaan umumnya yang sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat. Nah, sini ada total kesalahan sebagai fungsi dari A0, A1 dan A2. Kemudian ada nilai ekstrim dan akhirnya diperoleh SPL dalam A0, A1 dan A2. Nah, di sini untuk mendapatkan A0, A1, A2 kita harus tahu terlebih dahulu X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, Y kali X dan Y kali X kuadratnya. Nah, setelah itu, setelah didapatkan nilai-nilai tadi, nah, maka untuk mencari A0, A1, A2 tinggal mengeliminasi menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya ada contoh soalnya. Nah, di sini ada
data X dan Y. Nah, kemudian kita disuruh mencari persamaan regresi linear order 2 atau persamaan regresi kuadratik dari data ini. Nah, setelah itu kita dapat komponennya sini. Nah, kita dapat X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, Y kali X dan Y kali X pangkat 2. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan persamaan yang ini, maka didapatkan yang ini 6A0 plus 15A1 plus 55A2 sama dengan 152,6 dan seterusnya. Nah, di sini nih ada. Nah, sini. Nah, saya sudah hitung tadi menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, didapatkan hasil A1A0 A1A2 nya sebesar segini. Nah, kemudian maka dari itu akan didapatkan persamaan umumnya seperti berikut. Nah, kemudian kita lanjut ke MATLAB. Di sini saya sudah salin untuk data X dan Y nya sudah saya pindahkan ke sini. Sama seperti tadi, X ini merupakan data dari X, data merupakan matriks kolom berasal dari data X, dan Y itu matriks kolom berasal dari data Y nya. Sini bisa dilihat. Nah, kemudian untuk menampilkan grafiknya sama menggunakan fungsi scatter. Nah, kemudian kita jalankan, kemudian didapat grafik seperti berikut. Nah, ini data grafik berdasarkan data X dan Y nya. Kemudian sama seperti tadi kita gunakan basic fitting, tapi bedanya untuk regresi kuadratik kita menggunakan menu kuadratik. Kita centang sini. Nah, didapatkan nih yang garis ungu. Kemudian kita lihat hasil persamaannya apakah sama. Nah, ya dilihat ya, hampir sama ya. Cuma kalau di sini dibulatkan seperti itu. Nah, ini menunjukkan nilai dari hasil perhitungannya, dan nilai titik-titik ini dari data percobaannya. Nah, di sini adalah yang garis ungu ini adalah nilai regresi kuadratiknya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang regresi linear dan regresi kuadratik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.